kan sometimes mungkin orang tuh mikirnya kayak ih pusing banget, kita harus kuliah, kita harus sekolah, harus gini, harus gitu. Padahal menurut aku 24 jam itu waktu yang sangat panjang kalau kita memaksimalkan waktu itu gitu loh. Jadi sebenarnya kayak nggak ada excuse sih, misalkan kayak gue nggak bisa nih soalnya gue kelas dari jam segini sampai jam segini. Ya sebenarnya kan emang nggak ada istirahat atau gimana buat bikin konten. Jadi tuh aku selalu nggak memberi aku alasan. Jadi kayak kan bisa aja dong aku alasan ke diri aku sendiri kayak udah lah nanti aja kontennya soalnya kan lu harus kuliah gini-gini, tapi aku enggak sih, karena menurut aku kayak 24 jam tuh waktu yang panjang, jadi kayak nggak ada alasan kita untuk tidak membuat konten. Itulah sebagai content creator bikin konten terus. Awal banget tuh aku malu, kayak malu aja, bahkan aku tuh bikin video mukanya aku tutupin, jadi kayak cuma setengah, kayak cuma segini atau gimana lah gitu, karena aku malu aja gitu. Terus abis itu tapi makin lama makin kebiasa, terus makin bodoh amat, karena aku mikir gini sih, oke lah misalkan aku merasa aku nih malu karena aku bikin konten begini begitu apa segala macam, tapi kalau misalkan masa iya sih gara-gara aku malu TikTok aku tuh gak bisa makin berkembang gitu loh. Jadi ya aku hilangin aja rasa malunya. Lagian kalau misalkan nanti kalian udah jadi content creator, teman kalian yang ngeledekin minta endorse guys, sumpah percayalah. Temen aku juga kayak selalu nanya sih, ada beberapa yang kayak pengen jadi content creator dan pasti nanya kayak gimana sih cara kita nemuin personal branding. Ya itu nggak akan secepat itu gitu loh untuk kita mendapatkan personal branding kita harus trial and error. Terus habis itu aku mikir kayak ya siapa tahu aja lu kayak gue, apa yang gue insecurein ternyata malah jadi personal branding, kayak boom, nggak pernah kepikiran sih. Sebenarnya kalau kita ngerjain segala sesuatunya itu dengan hati dan kita tuh ngerasa seneng, sebenarnya pekerjaan itu jadi cepet banget, bener deh. Kayak nggak selama itu. Tapi kalau aku ngerjain sesuatu sambil ngedumel, rasanya nggak selesai kak itu video beneran. Apalagi kalau misalkan aku kayak voice over nih, misalkan voice over, aku nggak suka nih sama voice over aku. Terus aku nggak ngerasa menemukan voice over yang tepat buat video itu. Biasanya sih aku ganti video sih, atau enggak aku bikin video ulang. Karena kalau misalnya lagi kayak gitu ya kak, mau kita paksain kayak gimana, tetap aja nggak bakal selesai, nggak bakal dapet titiknya gitu loh. Jadi kalau ngerjain tuh harus pakai hati. Kalau pakai hati segala sesuatu itu pasti jadi mudah, jadi gampang. Banyak orang yang mungkin nggak suka sama aku, tapi lebih banyak yang suka. Jadi buat apa kita bikin sesuatu untuk orang yang nggak suka sama kita, sedangkan banyak di dunia ini yang suka sama orang. Jadi aku ngerasa ya ngapain gue pikirin haters ya, toh mereka nggak ngasih saya apa-apa. Dan yang nonton aku, yang nungguin aku, sampai aku tuh kenapa selalu setiap hari pengen nge-konten, karena tuh di DM aku tuh setiap hari pasti ada yang nanya. Kalau belum ada yang upload pasti ada yang nanya kayak kak hari ini kemana aja, kok jarang bikin snapgram, atau kok udah nggak nge-upload atau gimana. Itu kenapa jadi ngerasa kayak lah iyalah ngapain gue dengerin haters yang bilang suara aku berisik atau segala macem, toh banyak yang nungguin kontenku gitu loh. Kenapa kita harus fokus ke hal yang negatif kalau ada positifnya? Jadi aku sih kayak bodo amat, head comment beda.